Wih, parah masih kecil, parah anak SMP. Apaan sih? Dari kenjeran loh. Baru Bos, juga bos. mau minum makin ngagetin. Iya bos, Apaan? zaman sekarang bahaya. Anak kecil ya, Hmm? masih SMP SMA. Udah ketangkep narkoba, coba lihat. Astagfirullahaladzim. Salah pergaulan nih. Jangan Ini ditiru ya. Kebanyakan pulang sore nih. Jangan ditiru ya. Masalah, harusnya benerin dong pulang Ya, malam ya. gitu loh. Pulang pagi. Iya gitu. Malah jam 3 pagi. Dibenerin dulu. Ya, oke. Kan kacau nih. Ih, parah ya. Emang nih, zaman Kasihan semakin orang tua. maju, Hmm. makin banyak media gampang Bener. diakses, informasi gampang diakses. Tapi kalau ngaksesnya nggak bener, tidak dapat pendampingan yang baik kayak Tuh. gini-gini nih, amit-amit ya. Jangan sampai kamu, Hmm. terus nanti kalau misal karyawan Desta jangan sampai kayak gitu ya. Teman-teman juga pengunjung kafe cerdas jangan sampai menjadi apa tuh namanya? Jangan pengguna sampai candu narkoba, apalagi jualan narkoba tuh bahaya. Ih, Ini parah Desta tuh. nih, tasurin. Desta tasurin. Ini urin Desta nih. Bukan. Kafe cerdas kan ya ini, saya kan rutin mengadakan tes seperti itu Oh, ya, rajin selain ya? vaksinasi, tes seperti itu, karena saya nggak mau karyawan saya tuh terkontaminasi hal-hal yang nggak bener, zat adiktif, penyalahgunaan kayak gitu nggak boleh. Tuh. No, Saya oke? tuh ini kuning itu hati-hati, hijau nih ganja, hati-hati sama ganja maksudnya. Oke, Hati-hati. jadi Nggak hati-hati, nggak boleh Nggak disalahgunakan boleh ya. tuh, nggak boleh pakai. Ngomong-ngomong nih, agak sini yuk. Oke, iya benar. Saya punya temen sahabat lama. Jadi Iya, tuh iya. dulu BFF aku banget gitu toh. Wih. Sekarang Gem ini dia Jandi udah, Gujun Pio. dia tuh udah Best Before Flower kalau gitu. beda. Beda. Ini best friend forever lah, best friend Oke, forever. oke. Itu teman aku sejak SD, SMP, SMA, terus kan dia udah his gitu, melejit karirnya. Kebetulan dia tuh bagian ini penyuluhan, kalau nggak salah apa ya, saya lupa. Pokoknya pemberantasan narkoba gitu loh. Oh, yang ngasih tahu. Nah itu Halo, dia. Sis Indah, apa kabar? Sister, ya ampun, apa kabar? Kangen banget loh, ayo duduk. Ini namanya Sister Indah Sister ya. Indah. Sis Indah, ayo duduk sis. Iya. Selamat datang di Selamat Cafe Cerdas. Luar biasa udah sukses ya. Iya, amin doanya ya. Sis juga loh. Dengar-dengar sekarang tuh udah jadi apa ya? Bentar ya, kita Jadi kenalannya apa? dulu, Nah. kita opening dulu. Iya lupa kan? Belum kita Halo. menyapa teman-teman sahabat cerdas kita nih. Selamat datang kembali di Cafe Cerdas bersama saya, Kan saya siapa? Sinta Noza. Dan saya Anton Pradana. Kali ini kita mau bahas tentang bagaimana penanggulangan begitu ya. Jangan sampai Banjir. kita menyalahkan. Bukan. Sorry. Bikin hilang fokus ya. Sorry. Lupa di ngafalin ya. Sebelum dihafalin, pesennya apa dulu? Oke. Ya, ini kita punya Ada Genius kopi kopi cerdas, kopi susu kreatif. Nah, Oke. apa Enaknya yang paling bagus di sini. Yang apa? paling enak kopi susu kreatif. Boleh deh. Satu Boleh ya? bosnya? Kopi cerdas deh. Oke. Sama cemilan favorit ya, jangan Ya. lupa. Mohon ditunggu. Oke. Nggak pakai lama ya Yoi. Anton ya. Kopi susu kreatif juga. Jadi Kalian Mbak dua. Indah atau Sis Indah ini selaku lupa kan? Penyuluh narkoba. Iya, penyuluh narkoba ahli muda dan juga sekaligus humas BNN Kota Surabaya. Iya. Sesuai dengan tema kita nih Sis hari ini. Gimana? Kita udah lama nggak ketemu. Iya. Terus tadi juga si Anton nih barista aku yang paling kece tapi ngeselin sih emang kadang-kadang. Nemu berita dong, anak kecil sudah menyalahgunakan narkoba. Aduh, miris Aduh, sekali. miris ya, sedih kan kalau kita tuh denger dan juga sering ngelihat di media. Ntar, itu tandanya minuman sudah siap. Iya, Oke. Permisi. Silakan. Terima kasih, Misi Sinta. Bu Nih. Anton. Ini aman.
Sip, bebas narkoba, micin aja dikit. Nggak bikin kecanduan tapi yang positif ya, biar jadi Betul. pelanggan setia kafe cerdas nanti ya Betul. sis. Itu gimana tuh? Jadi kayak miris ya sebagai humas BNN dan juga penyuluh ahli muda penanggulangan narkoba, gimana sis Indah? Iya, kita tahu ya, Jawa Timur itu salah satu peringkat keempat dari seluruh Indonesia. Yang dari korban penyalahgunaan narkoba itu kita angka prevalensi di 1,8% dari 3,4 juta jiwa. Itu sebagai korban penyalahguna dalam kurun waktu setahun terakhir ini. Setahun aja Iya, segitu. iya. Bayangin kalau kita tarik ke belakang lebih banyak lagi ya. Banget. Kalau Jadi di total kayak makin- kayak fenomena gunung es gitu ngomongnya. Betul. Jadi kayak di atasnya kayaknya dikit, di bawahnya Tambah membanyak, misalnya lagi. pondasinya malah Bener, yang bener, lebih bener, banyak bener. di bawah daripada yang tampak di muka. kita kan dulu waktu SMA barengan ya sis jadi duta anti narkoba Wah, kan. Nah, apalagi kita kan seangkatan. Ya kita juga dong. Enggak. Nggak bisa lagi. Kebawa lagi karakter Kurang aslinya, lagi, maaf aduh. ya. Remnya dol tadi. Kurang. Nah, ngomong-ngomong, Iya. Sis Indah ini juga dan juga teman-teman BNN punya lagu ya, punya jingle untuk bisa biar teman-teman nih semangat dan juga melekat di otak kita biar tidak menyalahgunakan narkoba atau zat Oh, iya. adiktif. Nyanyi bareng-bareng yuk Sis, Boleh. biar semangat ya. Iya, Oke, oke. teman-teman berakustik yuk. Ready ya? 1, 2, 3, go! Belum ya? Everybody say war on drugs, let's war. War on drugs, everybody say war. Sayang lagi. War on drugs, everybody say war on drugs, let's war. War on drugs, let's fight and war. Tepuk tangannya dong. Tuh. Oh, berakustik. Let's fight and war. Jadi mari diberantas, mari berjuang dan mari berperang. Betul. Artinya apa tuh sis? Karena kita hashtagnya adalah War on Drugs. Yang awalnya kita Kepala BNN Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Petrus Golose. Beliau ini yang memviralkan hashtag War on Drugs. Jadi setiap apapun seluruh masyarakat yang ingin berperang melawan narkoba bersama BNN, kita pakai hashtag itu. Oh, War on enak. Drugs. Tapi gini, War kalau on kita drugs. ngomongin tentang drugs itu sebenarnya itu udah momok di negara manapun, dimanapun juga nggak ada negara yang zero lah ibaratnya untuk kasus drugs. Nah, tindakan preventif apa sih yang utama, hal kecil aja untuk supaya kita terhindar dari yang namanya narkoba? Nah, kita ada namanya ketahanan diri. Nah, ketahanan diri remaja ini ada self regulation, assertive dan reaching out. Oke. Bagaimana kita bisa mengendalikan emosi kita supaya tidak ikut-ikutan di pergaulan yang membawanya ke negatif gitu. Contohnya kita harus pintar-pintar milih nih, bukan berarti kita milih sama yang kaya aja, Ya. tapi benar-benar kaya pengetahuan Kaya dalam akan budaya, iya, lebih benar-benar bisa mengerti. kearifan lokal, dia punya Kayak menghargai moral orang gitu tua ya. istilahnya. Salah satunya itu bentuk dari ketahanan diri itu adalah bagaimana kita punya keluarga yang tahu akan bahaya narkoba ini seperti apa. Contohnya misalkan sampai si Sinta ini bisa berhasil nih jadi duta anti narkoba karena komunikasi dengan orang tuanya sangat bagus dari dua arah seperti itu. Jadi benar-benar remaja ini dididik dari orang tua yang benar-benar paham terkait bahaya penyalahgunaan narkoba itu seperti apa. Kan banyak nih sekarang efeknya. Benar-benar. Bisa salah satunya emosionalnya nggak tertentu. Apa istilahnya dia lebih meledak-ledak kalau lagi marah Emosi iya, ya bawaannya. emosinya. Sabar, Nah, sabar. Ini itu. suka emosi banting-banting gelas soalnya di sini. Rugi saya. Aduh. Saya tuh banting gelas bukan karena emosi. Apa? Ada curut. Oh gitu. Iya. Sudah di fogging tiap hari. Curutnya kebal, udah vaksin Iya. fogging dia. Balik ke sis Indah Iya. ya. Jadi dengan adanya itu tadi akan membentuk sesuai tema nih. Tema yang banyak saya baca ya. Generasi berkarakter sehat, cerdas dan berakhlak tanpa narkoba. Betul. Dimulai dari lingkungan terkecil dari Keluarga. Keluarga dulu berarti yang mendidik. Betul. Jadi dari keluarga, ayah mungkin biasanya orang tua ada yang mohon maaf, orang tuanya bekerja nggak tiap hari pulang luar kota. Nah itu salah satu bentuk adanya kerawanan anak bisa menyalahgunakan narkoba. Makanya kenapa kalau kita mau jadi anak yang baik, remaja yang baik, dan masa depan yang sesuai dengan yang diharapkan oleh keluarga kita, salah satunya kita harus berkomunikasi yang baik dengan orang tua. Oke, jadi- Misalkan kayak kita mau pergi, cium tangan, pamitan mau kemana. Jangan sampai kita berbohong.
atau seolah-olah mungkin main gadget ternyata nggak main gadget nih, liatin yang lain, ngechat apa siapapun kayak gitu. Nah, suka berbohong. Jadi Nah, harus cium alasannya tangan. ada kegiatan kampus, kuliah, Nah. tapi kemana kamu? Hah, kok aku? Aku nggak kemana-mana. Kemarin barusan cerita ke Ke saya. Bali aja. Jauh ya dia. Iya. Ngakunya studi tour, padahal studi tournya berdua. Aduh, partner lo ini. Aduh. Nah, jadi intinya nih, Iya. jangan berbohong sama orang tua Iya. nih, kita sobat cerdas, komunikasi yang baik dua arah Betul. ya, hearing juga. Iya. Jadi ketika ada masalah keluh kesah bukan ke pelarian yang nggak bener, salah satunya ke narkoba, tapi bisa kembali ke Tuhan misalnya. Iya, mendekatkan diri kepada Tuhan, tingkatin ibadah, tapi tetap harus kita komunikasi sama ibu kita. Kan biasanya anak perempuan atau laki kan dekatnya sama ibu. Betul. Kita ceritain dong sama ibu kita. Misalnya kita punya teman baru, kita punya kegiatan baru, atau mungkin kita punya masalah. Ini Bu, kemarin tas aku dipinjam tapi sampai rusak sama teman aku. Ini gimana solusinya? Nah, Seperti solusi itu. lainnya kita bahas lagi nanti. Benar. Karena masih ada segmen berikutnya ya, Baik. Sis. Sembari diminum kopi sama snacknya, silakan ya. Kita kembali lagi sesaat lagi hanya di Cafe Cerdas.